Seperti yang kita ketahui bahwa julukan yang diberikan Nabi Muhammad Pedang Allah adalah Khalid bin Walid, namun ternyata yang mendapat julukan itu bukan hanya Khalid bin Walid saja tetapi ada juga perempuan yang mendapat julukan tersebut. Siapakah orangnya dan bagaimanakah kisahnya? Dikutip dari berbagai sumber, Khawlah binti Azur mendapat julukan Pedang Allah di kalangan perempuan pertama, sebab kegigihannya dalam memperjuangkan Islam. Khawlah binti Azur merupakan salah satu sosok perempuan yang tangguh dan pemberani. Jiwa dan raganya ia korbankan untuk membela Islam. Pada saat kaum muslim berhadapan dengan para pasukan Romawi, ia pada mulanya hanyalah sebagai petugas medis dan pemasok logistik bagi para mujahidin yang sedang berjuang. Mungkin sosok bernama Khawlah binti Azur masih belum terlalu dikenal oleh kalangan kaum muslimin pada umumnya. Namun prestasi atau peran yang telah diukir oleh keberanian yang dimiliki Khawlah binti Azur bukanlah hal yang bisa diremehkan. Bagaimana tidak, pada saat pasukan kaum muslim telah terdesak dalam sebuah pertempuran dan hampir menelan kekalahan, kehadiran sosok Khawlah binti Azur yang kemudian dengan sigap mengambil peran sehingga semua itu dapat terhindarkan. Salah satu kisahnya yang fenomenal adalah ketika sang jenderal perang besar Khalid bin Walid sedang bertempur bersama pasukannya melawan pasukan Romawi demi menegakkan kebenaran dan menenggelamkan kezaliman. Pada saat peperangan telah dimulai dan pada saat pedang-pedang telah diancungkan, panah-panah telah dilesatkan dan tanah telah menelan korban, pasukan muslim justru mengalami keterdesakan dan hampir menerima kekalahan. Di saat kondisi yang genting itu, tiba-tiba datang seorang kesatria berkuda berbadan tegap, tinggi dan langsing, dengan pakaian yang serba hitam yang membalut seluruh bagian tubuhnya dan hanya menyisakan bagian di sekitar matanya, yang mana hanya memancarkan keberanian tanpa ada tanda ketakutan sedikit pun. Bagai singa yang sedang mengejar mangsanya, kesatria itu dengan cepat memacu kudanya dan tanpa ragu langsung menceburkan diri ke dalam barisan musuh, menerkam setiap musuh yang menghadang dan memenggal setiap musuh yang melawan. Semangat juangnya tiba-tiba muncul ketika ia mendengar bahwa kakak kandungnya ditawan oleh pasukan Romawi. Sontak saat ia mengetahui kakaknya sedang ditawan oleh pasukan Romawi, Khawlah pun berlari menuju kudanya menutupi seluruh tubuhnya dengan kain hitam terkecuali matanya. Dengan membawa senjata dan menunggangi kuda hitamnya Khawlah pun menuju pasukan Romawi untuk membunuh mereka semua. Pada saat itu pasukan kaum muslim yang dipimpin oleh Khalid bin Walid tengah dalam keadaan terdesak, kemudian datanglah seseorang yang dengan gagah perkasa menunggangi kuda dan menyergap pasukan-pasukan musuh dan membunuh mereka. Pasukan muslim yang sedang terdesak, seakan-akan terhipnotis oleh kehebatan sang kesatria hitam itu dan sontak membuat semangat kemenangan baru bagi pasukan muslim dan kembali membara. Tak terkecuali sang jenderal perang Khalid bin Walid pun juga ikut dibuat takjub olehnya bahkan, tanpa pikir panjang, Khalid pun langsung berseru kepada seluruh pasukannya, "Wahai seluruh kaum muslimin, bawalah seluruh kekuatanmu dan bantulah orang yang bertempur itu membela agama Allah. Lepaskanlah segala kelemahan dan bangunlah kekuatanmu." Maka dengan segera di belakang jejak sang kesatria hitam yang masih terus memacu kudanya dan masih ganas menganyunkan senjatanya itu, pasukan muslimin pun juga ikut terus bergerak menuju jantung pertahanan pasukan Romawi dan berhasil merayap keluar dari lubang keterdesakan. Semua pasukan muslim juga masih dibuat bingung oleh sosok sang kesatria hitam itu lantaran tidak ada seorang pun yang tahu siapa dia sebenarnya, dari mana dia datang, dan kenapa dia terus menutupi bagian wajahnya. Maka di tengah pertempuran yang masih membara itu, Khalid pun memacu kudanya dan dengan ketangkasannya, Khalid pun menghancurkan setiap penghalang dan merobohkan setiap ancaman yang menghalanginya, hingga dia sampai ke sisi sang kesatria hitam. Demi Allah yang telah melindungi seorang pejuang yang berani membela agamanya dan menentang kaum musyrik, tolong buka wajahmu, teriak Khalid. Namun sang kesatria hitam itu, hanya merespon dengan terus menganyunkan senjatanya ke arah musuh-musuhnya, dan terus maju tanpa membalas pertanyaan Khalid bin Walid. Kemudian, Khalid pun mengejarnya lagi, dan mengulangi pertanyaan yang sama, hingga sang kesatria itu menjawab, "Wahai pemimpin kami, sesungguhnya alasan mengapa aku tidak mau memperlihatkan diriku kepadamu adalah karena aku malu kepadamu. Engkau adalah seorang pemimpin yang agung, sementara aku melakukan hal ini karena hatiku terbakar dan merasa sakit hati," kata sang kesatria itu. "Aku adalah Khawlah binti Azur Al-Kindi. Tadinya aku sedang bersama perempuan-perempuan dari kaumku, tetapi tiba-tiba seorang datang memberitahuku bahwa saudara laki-lakiku telah ditahan oleh pasukan musuh. Maka aku pun bergegas menaiki kuda, lalu melakukan apa yang telah engkau lihat.
Mendengar hal ini, seluruh pasukan muslim pun kaget sekaligus kagum, karena ternyata seorang kesatria berkuda yang mereka lihat selama ini, adalah seorang wanita. Kemudian setelah mengetahui kebenaran di balik identitas sang kesatria hitam itu, maka di bawah langit yang sedang menyaksikan pertempuran, pasukan muslim mulai menggemakan takbir dengan lebih keras. Dan bersama Haulah binti Azur, pasukan muslim pun langsung kembali merengsek barisan pertahanan pasukan Romawi. Bagai arus yang tak terbendung, pasukan muslim pun bisa terus maju hingga sampai ke jantung pertahanan pasukan Romawi dan akhirnya dapat memperoleh kemenangan. Dari kisah Haulah ini, kita dapat belajar bahwa peran wanita di dalam Islam itu sangat besar. Anggapan yang mengatakan bahwa wanita adalah sosok yang lemah dapat dibuktikan dengan perjuangan Haulah untuk memperjuangkan Islam. Dengan hadirnya Islam merupakan agama yang memberikan ruang lingkup besar bagi perempuan untuk berperan penting di ruang publik. Namun, sebelum itu para perempuan harus juga mempelajari apa saja batas hukum yang sudah diatur dalam Islam. Perjuangan dan kisah ini memberikan banyak motivasi dan perubahan bagi wanita di zaman sekarang, sebab sekarang derajat wanita dan lelaki menjadi sama dan tidak ada perbedaan. Wanita bisa sama-sama berjuang untuk hal yang harus mereka perjuangkan tanpa rasa takut sedikit pun. Demikianlah kisah heroik dari Haulah binti Azur yang bisa kita jadikan motivasi dalam memperjuangkan agama Allah. Wassalam.